Hasil tes diagnostik biasanya berupa dikotomus. Tadi yang saya jelaskan ya, dikotomus itu kategorik yang hanya dua. Positif negatif, sakit tidak sakit, status gizi lebih atau tidak, terinfeksi atau tidak, ya. Dikotomus, di artinya dua. Dikotom itu pembagian menjadi dua. Nah, hasil tes diagnostik yang bersifat dikotomus dapat berupa hasil tes yang positif dan hasil tes negatif. Biasanya begitu ya. Nah, konsep sensitivitas dan spesifisitas dari tes diagnostik dengan hasil tes yang dikotomus biasanya seperti di bawah ini. Jadi yang kita bahas di pertemuan ini adalah contoh hasil sensitivitas dan spesifisitas yang hasilnya berupa dikotomus. Karena banyak uji tes screening lain yang hasilnya bukan dikotomus. Ada yang data kontinu ya berupa data numerik. Ada mungkin yang kategorinya lebih dari dua. Nah, itu mungkin agak sulit. Diberikan contoh pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas yang hasilnya bersifat dikotomus saja. Hanya dua kategori saja, supaya mudah memahami. Oke. Dari 100 orang sakit, 80 diidentifikasi secara benar atau hasil tesnya positif oleh suatu tes diagnostik. Maka berapa sensitivitas dari tes tersebut? Mudah. Berapa yang orang yang betul-betul teridentifikasi positif dari orang yang memang sakit? Oh, ternyata dari 100 orang yang sakit, 80 yang dihasilkan positif. Ya, yang diidentifikasi secara benar kalau dia sakit. Maka sensitivitasnya adalah jumlah orang yang diidentifikasi positif oleh tes tersebut dibagi dengan seluruh orang yang memang sakit. Atau 80/100. 80%. Cuma 80%. Artinya apa? Ada 20 orang yang tidak dapat diidentifikasi secara benar oleh tes diagnostik tersebut. Artinya ada 20 orang yang sakit, tapi tidak menghasilkan hasil yang positif dari tes tersebut. Maka dikatakan tes diagnostik ini sensitivitasnya hanya 80%. Tidak 100%. Kenapa? Karena bukan 100% yang dihasilkan positif pada orang yang sakit. Idealnya kan kalau 100 orang sakit, harusnya 100 orang positif dong. Namun ternyata tes diagnostik ini tidak begitu. Hanya 80 dia berhasil identifikasi kalau orang tersebut positif. Maka dikatakan sensitivitasnya hanya 80%. Contoh kedua, dari 900 orang yang tidak sakit, yang sehat ya, ternyata 800 yang diidentifikasi secara benar, yaitu hasil tesnya negatif oleh suatu tes diagnostik. Berarti berapa spesifisitasnya? Berapa kemampuan tes diagnostik ini menyatakan negatif pada orang yang sehat? Oh, karena dari 900 orang yang sehat cuma 800 yang hasilnya negatif, sisanya meleset, maka spesifisitasnya adalah 800/900. Ya, jumlah orang yang hasilnya negatif dari tes tersebut dibagi seluruh orang yang memang tidak sakit atau sehat. Atau sekitar 89%. Artinya, spesifisitasnya hanya 89%. Kenapa? Karena ada 100 orang yang tidak dapat diidentifikasi secara benar oleh tes tersebut. Meleset dia 100 orang. Harusnya kan 900 orang tidak sakit. Harusnya tes ini menghasilkan 900 orang negatif. Namun, hanya 800 yang negatif. 100 dikatakan positif, meleset namanya. Nah, artinya berarti spesifisitasnya hanya 89%. Nah, hasil dari positif negatif tadi, berapa jumlahnya, ini bisa kita lakukan dalam suatu tabulasi silang tabel 2x2 seperti ini. Sama seperti teman-teman pada saat melakukan tabulasi hasil penelitian ya. Hasil penelitian yang sifatnya kategorik 2x2 ya, menggunakan uji chi-square, sama. Kita bisa juga melakukan hal tersebut dengan menggunakan tabel uji 2x2. Ya. Jadi kalkulasi dasar dari suatu sensitivitas dan spesifisitas kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Ya, ada 4 kolom. Ini teman-teman harus perhatikan ada 4 kolom. Kolom sebelah kiri ini adalah mereka yang betul-betul sakit. Ya, sakit positif berarti sakit ya. Nah, kolom sebelah kanan adalah semua orang yang tidak sakit, sakit negatif atau sehat.
Tahu dari mana? Taunya dari hasil pengukuran gold standard. Jadi kalau ada sekelompok orang, ada yang sakit, ada yang tidak sakit, hasil pengukuran dari gold standard, yaitu tes screening yang paling baik, hasilnya dituliskan dalam kolom ini, kolom kiri dan kolom kanan. Sedangkan untuk baris, di baris ya, baris atas dan baris bawah, ini adalah hasil dari tes diagnostik yang sedang kita uji validitasnya, yang sedang kita uji sensitivitas dan spesifisitasnya. Berapa orang yang ketahuan positif dari hasil tes? Tulis di baris atas. Berapa orang yang ditemukan negatif dari hasil tes? Tulis di baris bawah. Ya, saya ulang lagi. Kolom ini adalah hasil status penyakit yang sebenarnya. Kenapa saya bilang sebenarnya? Karena dia dihasilkan dari tes diagnostik yang paling baik atau gold standard. Ya, kolom sebelah kiri adalah seluruh orang yang sakit. Kolom sebelah kanan adalah seluruh orang yang tidak sakit. Sedangkan baris atas dan baris bawah adalah hasil dari tes diagnostik yang sedang kita uji. Hasil tes diagnostik ini lebih rendah derajatnya dari hasil dari gold standard. Kita sedang uji validitasnya. Baris atas adalah semua orang yang didapatkan hasil positif dari tes tersebut. Baris bawah adalah seluruh orang yang mendapatkan tes negatif dari hasil tes tersebut. Nah, sekarang kita mulai lihat satu persatu. Ada 4 kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 adalah TP atau true positive. Apa artinya? True positive adalah positif yang sebenarnya. Dia positif hasilnya dari tes tersebut, dan dia memang benar sakit. Nah, orang yang sakit dan memang menghasilkan tes yang positif dikatakan true positive. Ini yang kita inginkan kan ya? Kita ingin orang yang sakit hasilnya positif. Nah, ini dia true positive. Sedangkan di sebelah kanan adalah false positive. Berarti lawannya true positive ya. False positive apa artinya? Positif yang salah. Itu cara mudahnya ya. Dihasilkan tesnya positif dari hasil tes tadi, padahal dia sebenarnya sakit negatif atau tidak sakit. Jadi dia dikatakan dia dikatakan positif, padahal dia tidak sakit. Makanya dikatakan positifnya itu positif yang false, positif yang salah. False positive. Kalian bayangkan kalau ada orang yang nggak sakit dibilang positif, merugikan nggak? Nah, ini yang tidak kita inginkan ya, false positive. Kemudian yang kuadran kiri bawah ada false negative. Salah negatif. Seharusnya dia positif, dia sakit sebenarnya. Tapi hasil tes uji ini menghasilkan hasil yang negatif. Padahal dia sakit, tapi hasil ujinya negatif. Bayangkan, kalau ada orang yang terinfeksi COVID-19, tapi hasil uji tesnya menyatakan dia negatif. Berbahaya tidak? Nah, ini yang tidak kita inginkan. False negative. Negatif yang salah. Kuadran yang keempat adalah true negative. Nah, dia negatif dan memang benar negatif. Kenapa? Inilah orang-orang yang tidak sakit, dan hasilnya berdasarkan hasil tes uji tadi menghasilkan hasil yang negatif. Ya, ini memang kita inginkan. Orang yang tidak sakit harusnya menghasilkan hasil tes yang negatif. Makanya dikatakan true negative. Nah, sekarang ini apa nih Bu penjumlahan TP plus FN? Ini penjumlahan saja. Jadi seluruh orang yang sakit di masyarakat boleh jadi merupakan orang yang dites hasilnya positif, atau juga orang yang dites hasilnya negatif. Tapi negatif dalam arti yang salah, atau false negatif. Nah, kalau kita lihat di masyarakat, kalau kita menggunakan hasil tes COVID-19 yang tidak valid, contohnya misalnya rapid test lah ya, rapid test kan seringkali tidak valid ya. Boleh jadi di masyarakat itu, di antara orang-orang yang sakit, hasil rapid test boleh jadi menunjukkan banyak orang yang true positif, oke. Ada orang yang memang positif berdasarkan rapid dan dia memang sakit, betul ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga orang-orang yang sebenarnya dia terinfeksi, namun menurut hasil rapid dia negatif.
Nah, itu disebut sebagai false negative. Begitu pula di antara orang-orang yang tidak sakit. Kalau kalau tes tersebut itu jelek ya, tes tersebut jelek, misalnya rapid test itu kan kurang baik ya. Nah, boleh jadi di antara orang-orang yang tidak sakit, ada orang yang memang hasilnya negatif, oke. Dia memang tidak sakit dan dia hasilnya negatif, oke. Tapi boleh jadi ada juga orang yang tidak sakit tapi hasilnya positif. Wah, positif nih, berdasarkan rapid test ada antibody, ternyata belum tentu dia terinfeksi oleh COVID-19. Nah, gitu ya. Oke. Jadi sensitivitas dari suatu tes adalah true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Atau dengan kata lain, proporsi orang yang sakit yang hasil tesnya positif. Kita lihat lagi di tabel. Nah, ini. Sensitivitas dari suatu tes adalah berapa yang true positif pada semua orang yang sakit. Atau rumusnya adalah jumlah true positif dibagi dengan true positif plus false negatif dikali dengan 100%. Nah, sedangkan spesifisitas dari tes adalah true negatif dibagi true negatif ditambah false positif. Atau proporsi orang yang sehat yang hasilnya negatif dari tes diagnostik. Kita lihat lagi. Nah, kalau bicara spesifisitas, kita lihat kolom sebelah kanan. Kalau bicara sensitivitas, kita lihat kolom sebelah kiri tadi ya, kolom orang sakit. Kalau bicara spesifisitas, kita bicara kolom orang sehat. Nah, berapa spesifisitas dari suatu tes? Berapa jumlah orang yang betul-betul hasilnya negatif, ya, pada orang yang sakit, dibagi dengan seluruh orang yang sakit. Atau dengan kata lain, rumusnya adalah TN dibagi dengan TN plus FP. Di antara orang yang sakit, di antara orang yang tidak sakit, tentu ada orang yang hasil tesnya negatif, dan ada juga orang yang hasil tesnya positif tapi salah. Nah, ini kita jadikan dia penyebut. Ya. Kemudian ada yang namanya istilah true positif, false positif, true negatif, false negatif. Ini adalah narasinya saja. Tadi sudah saya jelaskan apa masing-masing dari istilah tersebut ya. Kita lanjut saja. Oke. Karakteristik performance atau kemampuan dari suatu tes diagnostik itu bisa diukur melalui 7 hal, dari sensitivitasnya atau spesifisitasnya, atau false negative rate, false positive rate, prevalence dari penyakit tersebut, kemudian predictive value positif, dan predictive value negatif. Banyak ya? Oke, kita coba cek satu persatu. Untuk sensitivitas dan spesifisitas tadi sudah ya, tapi nggak apa-apa, kita akan ulas lagi supaya makin paham.